Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak diskusi teman-teman semua terkait dengan bagaimana cara menjaga keamanan dari data kita saat kita menghadiri job fair secara offline. Nah, bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang di channelku. Silahkan teman-teman bisa explore semua informasi yang ada di channelku. Kalau ada yang mau belajar, silahkan cek melalui playlist biar lebih gampang. Kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman recruiter di bagian community atau komunitas. Dan kalau misalkan di sini ada teman-teman yang lagi persiapan khusus rekrutmen CPNS nih kayak gitu, teman-teman bisa cek di bagian video pendek atau video shorts. Teman-teman juga bisa nanti cek di bagian playlist sih kayak gitu. Nah teman-teman, nanti kalau ada yang mau diskusi secara lebih dalam, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar masing-masing video. Itu di situ nanti aku akan berusaha untuk balas secara cepat, atau kalau mau lebih detail teman-teman bisa ngubungin aku lewat email atau sosmedku yang teman-teman bisa temukan di channelku ini. Nah teman-teman, ini aku ada suatu pertanyaan, diskusi, dan kegelisahan juga ya terkait dengan menjaga keamanan data pada saat kita menghadiri suatu job fair. Nah awal mulanya gini teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada temen di grup lokerku yang ngajak diskusi bahwa dia itu dihubungi oleh suatu pihak setelah dia mengikuti job fair di suatu tempat. Nah, pihak ini menawarkan suatu posisi kayak gitu, yang mana teman-teman ini tuh ngerasa bahwa aku tuh perasaan nggak ngelamar ke sana deh gitu, dan memang temanku ini punya suatu pertimbangan khusus bahwa memang dia tidak berminat untuk bekerja di profesi tersebut dan di perusahaan tersebut. Tapi menurut dia itu nggak ngelamar ke sana, dia nggak naruh CV ke sana. Gimana caranya kok bisa dihubungi kayak gitu. Terus beberapa waktu berselang, akhirnya temanku ini juga ngubungin aku lagi bahwa dia ingat pada saat dia menghadiri suatu job fair, dia memang sempat ngerasa bahwa ada yang nawarin tuh untuk kamu, tiba-tiba langsung ditanya gitu, kamu pendidikan terakhirnya apa, punya pengalaman apa, gini gitu. Oh, silahkan tuliskan nomor sama namanya di sini, nanti kita kasih kesempatan untuk bla 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 kayak gitu. Kemudian di situ temanku juga udah berusaha nanya terkait dengan ini lowongannya apa. Terus pihak ini bilang, oh kita lowongannya ada banyak, kita di sini penyalur dan lain-lain. Tapi pada saat temanku ini berusaha untuk menggali informasi lebih dalam, temanku ini nggak dapat aksesnya. Jadi di situ temanku ini diarahkan untuk ngisi suatu form, itu cuma nama sama nomor telepon aja, nanti akan ditawarin. Tapi teman-teman, temanku ini nggak dapat informasi ini untuk perusahaan apa dan lain-lain. Nah, aku pengen diskusi soal ini teman-teman. Ada nggak yang ngalamin ini gitu ya? Bahwa informasi yang ada di setiap dokumen yang teman-teman bawa, apapun itu yang ada di dalam CV, lamaran kerja, ijazah, transkrip, sertifikat, foto, portofolio, apapun itu adalah informasi yang penting. Bahkan beberapa ada informasi pribadi yang nggak semua orang boleh akses. Dan kalaupun ada yang boleh akses, yang teman-teman itu memang berkenan. Misalkan teman-teman lamar di sana, naruh dokumen di sana, artinya kan teman-teman berkenan. Nah, di sini aku pengen memperingatkan kepada teman-teman saja bahwa pada saat teman-teman itu datang ke suatu job fair offline, teman-teman paling tidak harus sudah bisa melakukan riset, baik riset soal perusahaan atau riset soal posisi yang dilamar. Ada riset-riset yang bisa dilakukan sebelum mendatangi job fair tersebut. Beberapa job fair informasinya tuh udah jelas gitu, bahwa nanti yang akan dibuka ada boot-bootnya dari sini 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 sini, itu udah jelas kayak gitu. Itu teman-teman bisa riset dulu bahkan sebelum datang ke job fair offline tersebut kayak gitu. Tapi kalau mungkin di sini ada teman-teman yang datang ya, ada teman-teman yang datang ke job fair dadakan, diajak teman, diajak saudara, atau nggak ngelakuin riset itu karena nggak sempet atau nggak ngerti caranya. Teman-teman harus melakukan riset di tempat pada saat teman-teman itu datang sebelum memutuskan untuk meninggalkan informasi apapun, bahkan walaupun itu cuma nama dan nomor telepon. Kenapa? Biar besok-besok ya teman-teman nggak dihubungi sama pihak-pihak yang teman-teman itu nggak berkenan. Biar dokumen atau informasi yang teman-teman titipkan itu tidak diterima oleh pihak yang salah.
Nah, saranku teman-teman, pada saat datang ke suatu job fair offline gitu kan, teman-teman sebenarnya di situ kan ada yang udah familiar sama perusahaannya, ada yang belum ya, kayak gitu. Teman-teman jangan buru-buru naruh CV, jangan buru-buru naruh dokumen atau ninggalin apapun. Teman-teman baca dulu, tanya-tanya dulu. Kalau nggak bisa nanya-nanya, teman-teman kan bawa handphone ya. Coba googling aja di tempat browsing ini perusahaan apa. Kalau cari di Google nggak cukup, biasanya aku akan nyaranin teman-teman coba cari di Google search biasa buat dapetin informasi umumnya. Syukur-syukur ada website officialnya, sosmed officialnya. Kalau nggak nama PT ini, teman-teman cek di Google Maps lokasinya di mana, terus ulasannya gimana. Pastikan ada ulasan tuh, teman-teman cek di situ. Terus yang ketiga paling gampang, teman-teman cari nama perusahaan itu di LinkedIn. Di LinkedIn teman-teman ngecek ada nggak akun LinkedIn-nya, kemudian ada nggak official perusahaannya tadi, dan berapa banyak orang yang kerja di sana, kayak gitu. Mungkin secara umum teman-teman bisa ngeliat kalau orang yang bekerja di sana atau pernah bekerja di sana yang punya akun LinkedIn banyak, ini perusahaan ya gede, oke lah, dan lain-lain kayak gitu. Itu secara permukaan nggak apa-apa teman-teman identifikasi cepet kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti teman-teman susah, cari lagi di Instagram, di TikTok kayak gitu. Nama perusahaannya browsing dulu kayak gitu. Nah, ini riset ini tuh diperlukan. Barangkali ya teman-teman itu lagi nggak nyari perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan tersebut punya histori yang kurang bagus, entah bagi teman-teman atau bagi orang. Atau memang teman-teman nggak suka profesi itu. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada profesi, ini profesi apa ya? Ya cari tahu dulu, jangan ngelamar dulu kayak gitu. Ya, itu harus dilakukan. Selain tanya lewat Google, teman-teman juga harus nanya langsung ke orangnya. Bapak atau Ibu, nanti dilihat dulu orangnya apakah lagi sibuk atau enggak. Kita pakai logika ya teman-teman. Kalau perusahaan ini baik-baik saja, perusahaan baik dan lain-lain, kalau ditanya kan jawabnya enak-enak aja kan ya teman-teman. Kayak gitu. Ini di luar konteks kalau orangnya lagi sibuk loh ya teman-teman. Kalau disitu lagi pelayanan sibuk ya beda. Apalagi kalau misalkan lagi kosong, lengang, teman-teman datang pada saat sepi. Misalkan ada 3 hari, teman-teman datang di hari ketiga dan udah mau tutup gitu. Biasanya kan rada-rada sepi tuh kayak gitu. Teman-teman bisa ada tanya jawab gitu. Kalau perusahaan ini mampu menjawab dengan enak, ya jelas, terus bisa diarahkan ke official website official ini yang jelas, itu enak. Tapi bayangkan sama yang dialami sama temanku ini. Aku nggak ngerti nanti teman-teman di sini ada yang ngalamin enggak. Pernah nggak ngerasa pada saat keliling di suatu job fair itu ada orang yang mengarahkan teman-teman ke suatu booth di situ, dan teman-teman ngerasa kayak kurang jelas atau nggak diarahin ke booth, terus tiba-tiba teman-teman ada yang nyamperin, ditanya-tanya macam-macam, terus disuruh kayak diarahkan untuk nulis nama dan nomor handphone gitu. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya yang berkaitan dengan yang begini-begini ya teman-teman ya gitu. Bukan apa-apa, takutnya nanti tadi dihubungi sama pihak-pihak yang teman-teman itu memang nggak berkenan gitu. Ini baru masalah nama dan nomor handphone, belum kalau nanti teman-teman ninggal CV dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini buat antisipasi aja. Mungkin di antara teman-teman yang nonton video ini ada yang ngalami hal tadi. Ingat teman-teman, seringkali penyalahgunaan data itu diawali dari kelengahan kita. Oke, jadi selalu pastikan dulu kepada siapa data kita diberikan atau dititipkan. Nah, nanti kalau ada yang punya pengalaman lain bisa dituliskan di kolom komentar ya. Pokoknya hati-hati dengan informasi pribadi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.